Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan video kali ini, admin sengaja berjalan-jalan di kawah Sikijang. Tepatnya berada di dataran tinggi Dieng. Yang menarik pada kawah ini, yakni adanya sebuah legenda, yang mengisahkan Sikijang, dan rambut gimbal. Nah, apakah hubungan antara keduanya? Mari kita simak informasi selengkapnya. Namun sebelum melanjutkan videonya, admin mohon dukungan subscribe, like, share, dan komen, agar admin tetap bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Kawah Sikidang adalah salah satu objek wisata yang berada di kawasan vulkanik dataran tinggi Dieng. Suhu kawah Sikidang kurang lebih 91 derajat Celcius. Berada di ketinggian kurang lebih 2065 mdpl. Konsentrasi CO2 di kawah Sikidang tergolong sangat rendah, yaitu 5,654% volume, pada pengukuran bulan April tahun 2014. Selain itu, kandungan H2S di Sikidang juga masih berada di bawah kawah Sikendang, yang berada di tepi Telaga Warna. Kawah Sikidang berlokasi di area datar, dikelilingi batuan belerang, dan mengepulkan uap panas disertai gejolak air mendidih berwarna kelabu. Kandungan belerang yang tinggi membuat kawah tersebut mengeluarkan bau sangat menyengat. Nama kawah Sikidang sangat populer karena memang memiliki karakter sangat unik, di mana terdapat lubang-lubang fumarola yang cukup banyak menyebar di sekitar kawah utama, dan selalu berpindah-pindah tempat. Oleh karena itulah, penduduk setempat memberinya nama Kawah Sikidang. Bagaikan seekor kidang atau rusa, yang selalu melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain. Hal unik lainnya adalah, beberapa penduduk Dieng memiliki rambut gimbal. Konon, mereka merupakan anak keturunan Putri Sinta Dewi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut sampai tuntas. Jangan skip video, agar tidak gagal paham ya guys. Legenda Pangeran Kidang dan Si Gimbal. Dilansir dari www.tourdejava.net. Pada masa lalu, di sekitar kawasan Dieng, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Sinta Dewi. Kecantikan Sinta Dewi tersebar ke penjuru daerah, sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Sayangnya, tidak ada yang berhasil meminang Sinta Dewi, karena memberikan persyaratan mas kawin dalam jumlah besar. Kisah tentang Sinta Dewi pun akhirnya terdengar oleh Pangeran Kidang, alias Kidang Garungan. Kemudian sang pangeran yang kaya raya itu, dengan segera mengutus pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi, dengan kesanggupan memenuhi persyaratan mas kawinnya. Singkat cerita, Sinta Dewi menerima lamaran Pangeran Kidang tersebut. Dalam benaknya, seorang pangeran yang kaya, pastilah juga berwajah tampan. Mohon ampun Tuan Putri. Perkenankan, kami utusan Pangeran Kidang Garungan, menyampaikan amanat. Maksud kedatangan kami ke sini, adalah untuk menyampaikan pinangan Pangeran Kidang Garungan. Yang mana pangeran kami, hendak meminang Tuan Putri. Dan pangeran menyanggupi, berapapun besarnya mas kawin yang Tuan Putri ajukan.
Singkat cerita, pinangan Pangeran Kidang Garungan diterima oleh Sinta Dewi. Setelah mendengar penjelasan dari utusannya, bahwa Putri Sinta Dewi menerima lamarannya, Pangeran Kidang merasa sangat senang. Ia lalu menyiapkan kereta indah berlapis emas, berikut kuda-kuda pilihan terbaik. Tak lupa, berbagai hadiah indah telah disiapkan untuk diberikan kepada Sinta Dewi. Kemudian, berangkatlah Pangeran Kidang Garungan menuju Dieng, diiringi para pengawalnya. Sementara itu, di Istana Dieng, Sinta Dewi telah mengadakan persiapan penyambutan. Istana telah dipercantik dengan berbagai hiasan. Aneka hiburan pun telah disiapkan untuk menyambut Pangeran Kaya Lagi Sakti Mandraguna. Tidak lama kemudian, Pangeran Kidang Garungan tiba di Istana Putri Sinta Dewi. Namun, betapa terkejutnya Putri Sinta Dewi ketika melihat rupa sang pangeran. Tubuhnya langsung lemas ketika mengetahui bahwa ternyata Pangeran Kidang Garungan memiliki kepala seperti seekor kijang jantan. Tubuh sang pangeran memang tegap dan gagah, tapi kepalanya berbentuk kepala kijang jantan lengkap dengan kedua tanduknya. Segera saja Putri Sinta Dewi memanggil para dayang-dayangnya. Ia mengatakan bahwa ia ingin menolak lamaran sang pangeran, tapi merasa tidak enak. Setelah sekian lama merasa gelisah, akhirnya, Sinta mendapatkan ide untuk menolak lamaran sang pangeran. Ia pun meminta para prajurit kerajaan agar bersiap-siap menerima perintahnya. Kemudian, Sinta Dewi pergi menemui Kidang Garungan. Sang putri mengajukan syarat agar sang pangeran membuat sumur sangat dalam dan besar jika ingin menikahinya. Kanda, ada satu syarat lagi yang harus Kanda penuhi jika ingin menikahiku. Daerah ini kekurangan air bersih. Dinda ingin Kanda membuatkan sebuah sumur besar yang sangat dalam. Sumur itu harus selesai dibuat dalam waktu semalam. Sumur tersebut harus dikerjakan oleh Kanda sendiri. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Kidang Garungan mulai membuat sumur di lokasi yang ditunjuk oleh Putri Sinta Dewi. Dengan kesaktiannya, ia menggali sumur hanya dengan menggunakan tangan dan tanduknya. Ketika hari menjelang pagi, sumur yang sedang dibuat hampir jadi. Hal tersebut membuat Putri Sinta Dewi panik, karena tak ingin menikah dengan pangeran berkepala kijang itu. Putri Sinta Dewi mengerahkan pengawalnya untuk menimbun tanah yang sedang digali oleh Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang yang kala itu sedang berada di dalam sumur merasa panik ketika tiba-tiba saja tanah mulai yongsor dan menimbunnya. Dengan mengerahkan kesaktiannya, timbullah ledakan, dan Pangeran Kidang Garungan berusaha keluar dari celah pada timbunan tanah tersebut. Ketika terlihat Pangeran Kidang Garungan sudah hampir keluar dari dalam sumur yang tertimbun tanah itu, pasukan Putri Sinta Dewi kembali menimbunnya. Namun naas, pada akhirnya pangeran pun kalah. Ketika itu pangeran menyadari dirinya tidak mampu keluar dari lubang tersebut. Pangeran Kidang Garungan merasa sangat marah. Ia sakit hati, hingga akhirnya ia memberikan kutukan pada Putri Sinta Dewi. Ia mengutuk, kelak seluruh keturunan Putri Sinta Dewi akan mempunyai rambut gembel atau gimbal. Kemudian, Pangeran Kidang Garungan pun tewas dalam timbunan oleh tanah, dan terkubur dalam sumur galiannya sendiri. Hingga kini, sumur tersebut masih terus meledak hingga membuat tanah di atasnya bergetar hebat. Sumur yang meledak-ledak itu, lama-kelamaan menjadi sebuah kawah.
yang kemudian dinamakan Sikidang, atau Kawah Sikidang. Sampai sekarang, di dataran tinggi Dieng banyak orang yang mempunyai rambut gimbal. Seperti kutukan Pangeran Kidang Garungan tersebut. Masyarakat juga mempercayai, bahwa penduduk di sekitar Dieng yang berambut gimbal, merupakan keturunan Putri Sinta Dewi.